Saat malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berserah penuh kepadamu, menyerahkan seluruh diri kami, supaya Tuhan yang senantiasa menolong, memimpin kami semua, terlebih di tengah ibadah kami ini. Terima kasih buat kasih setiamu kami Tuhan. Urapi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati juga kami semua yang mendengarkan, supaya kami semua boleh dengan tertib mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberi hikmat, kemampuan untuk memahami, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap buat dengar firman malam hari ini. Amin. Shalom. Shalom. Yang di luar, Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Ya, luar biasa. Yang di luar juga semangat. Ada yang lagi viral sekarang ini, yang sering kalau orang berstatus ubur-ubur ikan lele. Pas itu kita malam ini mau dengar khotbah. Nah, jadi fokus semua dulu. Mari waktu yang ada kita pergunakan dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang kita mau renungkan bersama dalam ibadah keluarga yang kedua ya di tahun 2025 ini bagi kita semua. Saya mengambil satu kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi, ya, memberi lebih baik daripada menolong. Ini yang direnungkan dalam ini firman Tuhan ditujukan. Jangan berpikir kalau ibadah keluarga itu berarti ditujukan sama tuan rumah. Enggak ya, tapi bagi kita semua yang hadir mendengarkan, baik yang juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, ketika kita memberi, kita tidak, ya, namanya dikatakan kalau ketika kita memberi itu pasti biasanya orang-orang diharapkan kalau dia sudah memberi, dia maunya menerima. Bahkan kalau bisa lebih banyak dari yang dia beri. Itu sudah manusia, itu sudah kodratnya. Gak usah bohong. Ya, itu memang dasarnya manusia. Gak ada manusia satupun yang mau rugi. Semua harus untung. Bila perlu dikasih 1 dapatnya 10, ya, atau 100 atau 1000. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini sebagai orang percaya, ya, kita mau ketika kita memberi itu jangan dengan asal-asalan. Istilahnya penting kan bupasi, apalagi yang namanya memberi untuk Tuhan, untuk gereja. Syukur sama kalian daripada ada mulean katanya gitu. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar bahwa sebagai orang percaya, ini orang percaya ya, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen, bukan hanya ngaku Kristen, bukan hanya di KTP-nya Kristen, tetapi benar-benar yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terlepas dari statusnya sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, kita tidak boleh memberi dengan asal-asalan. Kita tidak boleh memberi itu juga jangan karena pencitraan. Artinya Bapak Ibu, saya mau memberi supaya dibilang orang saya itu orang yang baik, supaya dibilang orang saya itu orang hebat. Wah, hebat doi natai, hebat doa mangi. Molo memberi, dan holang 1 jempol, 2 jempol. Bila perlu kalau boleh 4 jempol, berarti jempol kaki pun itu. Enggak seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Kita juga tidak boleh memberi hanya pada saat kita berkelimpahan. Ini yang paling sulit. Ya, mari kita Bapak Ibu sama-sama belajar. Kalau dibilang berkelimpahan, saya mau katakan bukan mau mencengkali menghitung kita. Gak ada yang benar-benar berkelimpahan di jemaat GP Timur ini. Tapi kita mau belajar, ya. Bagaimana? Ini tadi kita sudah baca. Kita buka dulu di
tadi sudah disampaikan MC tentang firman Tuhan. Pada saat ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 2 sampai ke 4. Kita baca secara bersama-sama dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 21 ayat 2 sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2 ya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya." Inilah Bapak Ibu menjadikan firman Tuhan yang mau kita renungkan, pelajari lebih lagi pada malam hari ini dalam tempo yang sesingkat-singkat. Tak usah khotbah itu panjang-panjang kali. Paling udah malam ini kan, capek bebenang, subuh karejo, bangun pagi. Ya. Tapi Bapak Ibu ketika firman Tuhan mau singkat, mau panjang, sebenarnya kalau kita fokus, kalau kita pahami, kita bisa. Nggak terhitung waktu itu panjang. Tapi kalau dari awal kita mau ngamar jadi, itulah hal yang paling malas ketika ibadah. Wah, itu berarti udah salah. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mau fokus dengan firman Tuhan, itu yang paling pentingnya, supaya kita dapat inti dari firman Tuhan itu. Terlebih bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Makanya selalu dikatakan kalau ketika dibacakan firman Tuhan, berbahagialah, diberkatilah, bukan hanya orang yang membaca, bukan hanya orang yang merenungkan, tetapi yang melakukan firman Tuhan juga itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberi dengan kasih dan kemurahan hati. Kita memberi yang terbaik dengan sukacita dan ucapan syukur. Ya, kalau kita memberi sesuatu untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk siapapun, bukan hanya memberi secara materi, apapun yang mau kita berikan atau apapun yang mau kita kerjakan, ya, kalau kita melakukannya dengan sukacita dan ucapan syukur, maka Tuhan akan memberkati. Ya, memberi dengan sukacita. Artinya apa? Dengan kerelaan, dengan keikhlasan. Ya. Dan dikatakan tadi, kita sudah dengar tadi satu pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Pendeta, ya, bahwa Tuhan Yesus itu setia. Sekalipun tadi dikatakan, ya, saya kurang begitu hafal liriknya. Apapun situasinya, ya, kalau kita yakin dan percaya, Tuhan itu tetap setia. Karena apa? Berkali-kali hanya Tuhan yang akan tetap menolong kita. Hanya Tuhan yang akan tetap menopang kita. Bapak Ibu, mungkin hal sepele. Setiap hari kita boleh menghirup udara yang segar. Malam hari ini kita boleh duduk dengan sukacita, dengan tenang. Itu karena pertolongan Tuhan. Bukan karena keluarga kita, bukan karena kehebatan kita. Makanya kita tetap mampu mengucap syukur. Sekalipun semuanya, mungkin hari ini pun, sampai saat ini pun, Tuhan belum menjawab. Tuhan sepertinya belum menolong kita. Padahal seharusnya kita sadari kita boleh ada sampai hari ini pun, itu karena pertolongan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, bukan karena hebat, kuat, dan gagah kita. Ada 3 alasan, ya, mengapa kita harus memberi. Ini yang mau kita renungkan saat malam hari ini. Yang pertama yaitu karena pemberian kita itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, ya, Tuhan tidak melihat seberapa besar pemberian kita, tetapi seberapa besar kasih dan kemurahan hati yang kita tunjukkan lewat pemberian kita. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Bukan harus besarnya. Ya, bagaimana kemurahan hati kita, bagaimana keikhlasan hati kita, bagaimana kerelaan kita memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama. Itu penting Bapak Ibu yang terkasih. Makanya
Tadi kita sudah baca di Injil Lukas pasal 21 ayat 2 sampai 4. Dari semua orang di situ, tadi kita sudah baca kata Tuhan, persembahan siapa yang terbesar? Seorang janda. Karena dia bukan dari kelimpahannya, bukan dari kelebihannya, tapi apa yang ada pada dia, itu yang dia kasih. Ya, dia memberikannya juga dengan bukan bersungut-sungut, tapi dengan kerelaan, sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi? Ya, yaitu karena Tuhan memberkati kita ketika kita memberi. Ya, karena Tuhan memberkati kita ketika kita memberi. Bapak Ibu, bukan saya yang mengatakannya, bahwa ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberi. Bahkan ingat Bapak Ibu, janji firman Tuhan katakan, ketika kita memberinya dengan sukacita, keikhlasan, kerelaan, Tuhan akan membalaskan berlipat-lipat kelebihan kita. Ya, coba kita buka dulu sebentar dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Ya, Injil Lukas pasal 6 ayat 38, kita baca bersama-sama dua-dua ya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dibaratkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbangan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada orang yang kekurangan ketika ia memberi. Janji Tuhan adalah Ia akan memberi berkat sampai berkelimpahan ketika kita menaati berlimpah. Mari semakin kita jemaat GPI Moria, kita sama-sama tahu memang dalam situasi yang ada di kehidupan kita, tapi kita mari belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan. Jangan nanti gini, kalau ngasih sesuatu padahal dia punya niat itu memberi untuk gereja, kalau nanti pendeta itu kalilah para pahala itu tidak ada kaitannya Bapak. Ketika kita sudah beri, kita niatkan ini untuk rumah Tuhan, ini untuk gereja, nggak usah kita pikirkan mau kemana-kemana. Nanti Tuhan sendiri yang akan membalaskan kepada kita dengan cara Tuhan sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Makanya dikatakan janji Tuhan adalah Ia akan memerintahkan berkat sampai berkelimpahan, memberikan, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi setiap kita. Berkat Bapak Ibu, pemberian itu dari Tuhan itu bukan hanya secara materi. Ini satu yang konsepnya harus kita pahami. Jangan kalau kita udah memberi untuk Tuhan, contoh, memberi persepuluhan, memberi ucapan syukur, memberi janji iman, memberi persembahan yang banyak, terus Tuhan akan membalaskan, memerintahkan berkatnya itu bukan harus hanya berupa materi. Tidak Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu banyak. Ada banyak berkat Tuhan yang bisa kita rasakan nikmati, bukan hanya bicara materi. Kesehatan itu tidak bisa dibeli. Walaupun katanya bisa kita berobat sembuh, yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita di tengah keluarga, hidup rukun dalam nikah rumah tangga, anak-anak diberkati Tuhan. Itu semua adalah berkat anugerah. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus memberi untuk Tuhan? Karena memberi membuat kita berbahagia. Bapak Ibu pernah nggak ngalami ketika memberi sesuatu, pertolongan, bantuan untuk orang lain tadi? Ada nggak rasa damai sejahtera? Ada nggak rasa sukacita? Pasti ada. Ada rasa suatu sendiri kebanggaan, ya, bisa memberkati orang lain. Sekalipun mungkin ketika kita memberi, wah pasti ada kurang dalam belanja pikir. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukannya dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan keikhlasan, ya, maka Tuhan akan memberkati. Selalu ada sukacita yang kita rasakan ketika kita tahu bahwa apa yang kita berikan
berdampak bagi orang lain. Ya. Dan lebih dari itu, ketika kita belajar memberkati orang lain, Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah belajar juga supaya orang lain itu nantinya juga akan belajar memberi, memberkati orang lain lagi. Itu pasti berdampak, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang ya imannya semakin dewasa, semakin bertumbuh, ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan melalui orang-orang lain, dia juga pasti akan belajar memberkati orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, terlebih untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya mari kita belajar untuk lebih memberi. Ya, yang pertama tadi karena pemberian kita itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua karena Tuhan memberkati kita ketika kita memberi. Yang ketiga karena memberi membuat kita berbahagia. Tadi sudah dibacakan MC Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya baca sekali lagi bagi kita semua Bapak Ibu. Ini menjadi pemahaman terakhir bagi kita. Kisah Para Rasul 20:35 saya baca bagi kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini harus menjadi keyakinan kita Bapak Ibu. Mari kita belajar lebih lagi memberi yang terbaik orang-orang yang ada di sekitar kita, lebih memberi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Sekalipun singkat, Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, memberikan pemahaman yang lebih bagi kami. Mampukan kami semua yang hadir saat ini Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang belajar lebih lagi memberi, baik itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, untuk orang-orang yang seiman, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk hamba Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan dengan segala kekurangan keterbatasan kami. Karena kami percaya Bapa, ketika kami memberi, maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami akan lebih bersuka cita lagi. Bahkan ketika kami memberi, orang yang memberi akan lebih lagi juga memberkati orang yang lain lagi. Pakai kami semua Tuhan, Jemaat GPI Moria semakin bertumbuh di dalam iman kami. Semakin kami lebih mengenal Tuhan, semakin kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami juga bersyukur buat malam hari ini Tuhan, untuk keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Capa dan Ibu Sirait yang sudah bersuka cita menyambut kami di rumah ini, untuk kami boleh ibadah keluarga. Berkatilah keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan, semakin menolong, memberkati keluarga hamba-Mu di dalam pelayanan. Taruhkanlah hikmat yang daripada Tuhan, lebih lagi untuk boleh mengembalakan semua kami jemaat GPI Moria. Berkati segala visi misi hamba-Mu ini untuk gereja kami, berkati kehidupan pribadinya, bahkan juga Tuhan untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini, anak-anak yang Tuhan percayakan juga berkati dalam tumbuh kembang. Bahkan segala kebutuhan keperluan keluarga di tempat ini, Tuhan yang menolong kami berkati. Untuk kami juga semua Tuhan, jemaat GPI Moria yang hadir, bahkan yang tidak dapat hadir, Engkau berkati kami Tuhan dalam segala usaha pekerjaan kami, sehingga untuk waktu ke depan kami semoga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di atas semua pemberian kami Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami, hati kami untuk Tuhan, untuk tetap melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam kehidupan kami, terlebih kekuatan kesehatan Kau berikan bagi semua kami jemaat GPI Moria, supaya kami semakin bersuka cita, semakin boleh bersyukur, semakin boleh giat lagi dalam beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.